Pandemi virus corona membuat anggaran pemerintah di sejumlah negara membengkak. Berbagai keputusan bersifat krisis memang harus diambil dalam waktu cepat. Dan juga banyak negara kemudian harus terpaksa dihadapkan dengan lonjakan hutang. Seperti apa selengkapnya kami akan paparkan dalam Hutang Makin Ngeri di Saat Pandemi. Ya, akibat krisis keuangan yang tidak diinginkan oleh pandemi, tagihan utang jatuh tempo negara kelompok G7 dan juga negara kunci emerging market ini telah menorehkan rekor terbesar untuk satu dekade terakhir. Kita lihat total hutangnya ini telah mencapai 13 triliun dolar atau jika mengacu dari kurs 13.900 rupiah per 1 dolar, angka ini adalah sebesar 183,3 kuadriliun rupiah. Nah, secara rinci di posisi teratas di Amerika Serikat memiliki utang obligasi tertinggi senilai 7,7 triliun dolar, lalu disusul oleh Jepang 2,9 triliun, China 577 miliar dan juga negara-negara Eropa seperti yang terbanyak ada Italia 433 miliar dolar dan Prancis 348 miliar. Nah, kemudian masih ada lagi negara lain seperti Jerman 325 miliar dolar, Kanada 288 miliar, Brazil 244 miliar, lalu India dan Rusia masing-masing di 150 miliar dan 21 miliar dolar. Jadi bisa disimpulkan bahwa pandemi ini sudah menghantam sekali pertumbuhan ekonomi negara maju dan juga negara berkembang sampai mereka pun harus menambah hutang dengan jumlah yang sangat signifikan. Lalu what's next? Dengan nominal sebanyak ini, kemungkinan apa sih langkah selanjutnya di tahun 2021? Nah, menurut data dari Bloomberg, pemerintah di negara-negara ini mungkin harus menambah hutang lagi sekitar 51%. Lebih banyak dari tahun 2020 karena pukulan berat ekonomi sejak tahun lalu sudah berdampak buruk melebihi eranya The Great Depression pada tahun 1930 silam. Nah, meski begitu pembuat kebijakan seperti Bank Sentral ini disinyalir akan lebih akomodatif dan juga menjaga biaya pinjaman tetap rendah. Sehingga ada angin segar kalau obligasi mungkin akan tetap dilirik oleh para investor asalkan rasio utang pemerintahnya ini tidak meledak dan juga tidak disalahgunakan. Jadi memang hutang dinilai jadi salah satu alternatif di situasi krisis seperti ini. Lantas bagaimana dengan negara yang hutangnya paling banyak? Kita akan lihat lebih lengkap. Ya, 7,7 triliun dolar hutang jatuh temponya Amerika Serikat memang angka yang luar biasa. Bahkan posisi hutang publik negeri Paman Sam terhadap PDB ini juga sampai melebihi level 100% yaitu di 131,2%. Nah, kita tahu di dunia Amerika ini menyumbang kasus COVID-19 tertinggi, juga melaporkan pertumbuhan ekonomi yang cukup buruk. Amerika resmi resesi ketika kuartal kedua PDB-nya ini minus sangat dalam sebesar 9% dan juga kuartal ketiga minus lagi 2,9%. Nah, meski begitu ekonomi Amerika memang berhasil rebound pada kuartal ketiga dengan pertumbuhannya 33,1% secara kuartalan. Nah, tentunya ada dukungan stimulus sebanyak 2 kali. Pertama, CARES Act pada Maret sebesar 2 triliun dolar, kemudian stimulus fiskal senilai 900 miliar dolar yang baru saja ditekan pada akhir Desember lalu. Nah, sama halnya dengan Amerika. Ekonomi Jepang ini juga berhasil keluar dari resesi meskipun saat ini sedang kembali dibayangi oleh gelombang ketiga kasus COVID-19. Nah, sebelumnya pandemi ini juga memaksa pemerintah Jepang untuk terus menumpuk hutangnya. Padahal selama ini rasio hutang Jepang terhadap PDB selalu saja berada di atas 200% atau artinya ini 2,5 kali dari ukuran ekonomi Jepang. Nah, walaupun begitu Jepang ini memang tidak asing lagi dengan hutang yang tinggi. Dengan imbal hasil obligasi Jepang yang rendah dan denominasinya yang dalam bentuk yen, obligasi Jepang ini sebenarnya cenderung diminati dan juga dimiliki oleh 90% investor asal Jepang. Sehingga hutangnya Jepang ini tidak serentan yang kita bayangkan. Nah, tapi khusus untuk tahun 2020 Jepang harus menambah hutang demi pembiayaan paket stimulus. Tidak main-main, total stimulus Jepang pada tahun lalu ini sudah mencapai 234 triliun yen, setara dengan 40% PDB negara, dan kemudian rencananya untuk tahun ini, pemerintah Jepang juga akan menambah lagi paket stimulus dengan nilai 73,5
triliun yen. Oke, kita beralih ke China dengan kenaikan hutang jatuh tempo sebesar 67% dibandingkan dengan tahun lalu. Pasti Anda juga berandai-andai ya, mengapa China yang sudah bangkit dari pandemi ini kok lagi-lagi menambah hutang. Nah, selama ini memang posisi hutang China itu tidak sedikit. Posisi hutang China terhadap PDB adalah 63,3%. Nah, kenaikan hutang ini tidak berasal dari stimulus COVID-19 saja yang digelontorkan pemerintahnya yaitu 3,6 triliun yuan, tapi juga karena China diketahui tetap agresif menggenjot pembangunan infrastruktur dan juga mendukung proyek negara berkembang. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Seperti apa? Kita juga akan cek di slide berikutnya. Indonesia sendiri mencatatkan kenaikan hutang hampir menyentuh level 6.000 triliun dengan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan juga program pemulihan ekonomi nasional. Jika kita lihat lebih detail, hingga November 2020, jumlah ini didominasi oleh hutang dalam bentuk surat berharga negara atau SBN sebesar 83,9%. Nah, adapun pada kuartal pertama tahun ini pemerintah juga membidik hutang baru mencapai 342 triliun rupiah masih melalui penerbitan SBN. Nah, rencananya penerbitan SBN ini atau artinya meningkatnya jumlah hutang memang cukup sejalan dengan keputusan pemerintah yang mematok defisit APBN sebesar 5,7% pada tahun 2021. Meski begitu, sebenarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio hutang terhadap PDB kita ini masih terbilang rendah, hanya 38,5% pada tahun 2020. Dan di antara negara maju dan juga negara berkembang, rasio ini juga masih jauh di bawah mereka. Misal saja dengan negeri tetangga Filipina, kemudian Vietnam, yang rasionya ada di atas 45%. Ya, jadi memang pandemi ini cukup membuat kas banyak negara jadi sangat tertekan. Sehingga option seperti utang mau tidak mau diambil untuk menangani pandemi dan memacu pemulihan ekonomi yang dananya tidak sedikit.